Sanubari, Santri Update kabar terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sanubari, Santri Update kabar terkini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dan wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman Sanubari, dalam ajaran Islam bahwa seorang anak harus diajarkan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Dalam bahasa agama seringkali disebut sebagai birrul walidain. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ifu ta'ifu nisa'ukum wa birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa mani tadara ila akhihil muslimi falam yakbal utrahu lam yarid alal haudi. Jadi dari pembacaan hadis tersebut yang menjadi pembahasan pada kali ini adalah lafadz birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, yang artinya berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, niscaya kamu akan dibaktiin oleh anak-anakmu. Dan apa sih yang dimaksud dengan berbakti itu? Berbakti adalah berbuat hal yang baik terhadap kedua orang tua, melaksanakan hak-hak keduanya, dan selalu menaati perintah dari keduanya. Dan dalam hal yang tidak merupakan pendurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala hal yang menjadi kecewa dan melakukan hal-hal yang diridhoinya. Berbakti ini adalah suatu amalan yang paling utama dan tinggi setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an firman-Nya Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tuamu. Quran surat An-Nisa ayat 36. Dari pengertian tersebut menggambarkan bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua agar Allah itu rindu terhadap anak di dunia. Banyak fenomena sekarang tentang seorang anak yang bersikap kasar kepada kedua orang tuanya. Bahkan seringkali pada zaman sekarang anak itu selalu membantah kepada kedua orang tuanya. Yang paling ironi adalah seorang anak yang tega membunuh kepada ibunya sendiri hanya dipicu karena sakit hati terhadap ibunya. Ini kenapa bisa terjadi? Ini terjadi karena salah satu faktor penyebabnya ialah ketidaktahuan sang anak tentang hukum berbakti kepada kedua orang tua. Adapun dasar kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Qur'an adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā faqul lahumā qaulan karima, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara salah satu keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Berkenaan dengan ayat tersebut, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa birrul walidain itu hukumnya wajib, baik dalam
perkataan maupun perbuatan. Dalam tafsir As-Sa'di mengenai lafadz wa bil walidaini ihsana dalam surat Al-An'am ayat 151, bahwasanya setiap perbuatan atau perkataan sang anak terhadap orang tuanya yang bisa membawakan kemanfaatan dan bisa menyenangkan hati keduanya itu sudah termasuk kategori sebagai birrul walidain. Dan Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung pada kemurkaan orang tua. Dari beberapa pemarapan tersebut, tentu terbesit dalam hati kita ada sebuah pertanyaan, yang diwajibkan mentaati kedua orang tua itu yang Islam saja atau bahkan termasuk orang tua yang non-muslim? Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dijelaskan bahwasanya taat terhadap orang tua tidak terbatas hanya kepada orang tua yang Islam, namun juga terhadap orang tua yang non-muslim, karena mengamalkan firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang, yaitu ibu dan bapaknya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu menaati keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang kamu telah kerjakan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang wajibnya birrul walidain sangatlah penting dimiliki oleh setiap anak, agar tidak terjadi seperti kasus di Kabupaten Semarang. Namun, kewajiban birrul walidain ini hanya diwajibkan terhadap perkara-perkara yang dilegalkan oleh syariat. Adapun ketika orang tua itu memerintahkan kepada anaknya terhadap perkara yang bertentangan dengan syariat, maka anaknya wajib untuk menolaknya. Karena terdapat satu kaidah yang berbunyi la ta'ata li makhluqin fi masyiatil khaliq, yang artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada sang khaliq atau Allah. Selain kurangnya pemahaman anak tentang wajibnya birrul walidain, kasus seorang anak yang tega membunuh ibunya sendiri di Kabupaten Semarang dipicu sakit hati karena tidak diberi uang, dan ibunya itu selalu membanding-bandingkan dengan anaknya. Sebagai orang tua, tidak layak hanya menuntut anak untuk senantiasa memenuhi kewajibannya, namun orang tua juga dituntut untuk bersikap baik terhadap anaknya. Dan Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah menganjurkan orang tua untuk membantu anak mereka dalam berbakti kepadanya. Orang tua meski memiliki hak yang besar, dianjurkan untuk lebih banyak memaafkan dan memberikan kemudahan bagi anak mereka, agar anak-anak mereka itu tetap tergolong sebagai manusia yang birrul walidain. Selain itu, seharusnya sebagai orang tua jangan terlalu ketat atau terus-menerus menagih haknya, serta tidak menghitung setiap kekurangan dan kesalahannya, sehingga membuat hubungan di antaranya itu menjadi tegang. Dalam kondisi moral masyarakat yang menurun, lebih baik menjaga hubungan dengan kelapangan hati dan sikap memaafkan. Dan menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Adab Fid Din, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anaknya. Yang pertama yaitu membantu mereka berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, tidak memaksa mereka berbuat kebaikan
yang melebihi batas kemampuannya. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada mereka di saat susah. Yang keempat, tidak menghalangi mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak membuat mereka sengsara disebabkan pendidikan yang salah. Jadi kesimpulannya adalah bagi seorang anak harus memahami atas kewajibannya dan memuliakan kedua orang tuanya dalam berbagai hal. Namun dalam perintah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak tidak wajib untuk menaati keduanya. Sebagai orang tua harus menyadari bahwasanya mereka juga punya kewajiban terhadap anaknya yang harus dipenuhi. Semakin berkembangnya zaman, kesadaran birrul walidain semakin berkurang, sehingga orang tua juga dituntut untuk memahami situasi tersebut dan mengamalkan anjuran dari Imam Al-Haddad, yaitu lebih mengedepankan sifat pemaaf dan lapang dada supaya tercipta keharmonisasian hubungan dan tidak terjadi ketegangan di antara anak dan orang tua. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil kemanfaatannya. Wallahumma fiqillah aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.